tahun 2026 ini, akhirnya aku dan keluarga akan berangkat ke Tokyo. Dan ini spesial, karena ini pertama kalinya kami bawa anak. Jujur, satu hal yang paling bikin aku deg-degan bukan soal tiket pesawat atau hotel, tapi soal keretanya. Sistem kereta Tokyo terkenal padat dan rumit, dan bayangan nyasar di stasiun sambil menggandeng anak kecil itu bikin aku pengin menyiapkan semuanya matang-matang. Jadi, aku habiskan waktu untuk riset, dan di video ini aku rangkum 10 hal penting yang aku siapkan supaya perjalanan kami tenang dan lancar. Mulai dari kartu untuk bayar kereta, cara pakainya di iPhone, sampai cara membaca papan stasiun dan mencari lift buat stroller. Kalau kamu juga lagi merencanakan trip ke Jepang, apalagi bawa anak, semoga catatan persiapanku ini membantu. Yuk, kita mulai satu persatu. Ini gambaran 10 hal yang akan kita bahas. Pertama, soal kartu IC untuk bayar kereta, dan bagaimana cara pakainya khusus di iPhone lewat Apple Wallet. Kedua, cara memilih kartu yang tepat, cara mengisi saldo, dan setup untuk satu keluarga. Ketiga, beberapa update terbaru yang perlu kamu tahu, seperti kartu turis Pasmo dan rencana tiket QR. Keempat, cara memahami sistem kereta Tokyo dan bernavigasi dengan Google Maps. Dan kelima, cara membaca layar di dalam kereta, papan di stasiun, mencari lift, plus tips khusus untuk yang bepergian bersama anak. Semuanya aku susun berurutan, dari persiapan sebelum berangkat sampai saat kita benar-benar naik kereta di sana. Jadi tonton sampai habis ya, karena bagian bawa anak ada di akhir. Tips pertama, dan ini yang paling utama, adalah wajib punya kartu IC. Sebelum memikirkan hal lain, siapkan dulu kartu ini, karena di Tokyo kartu IC itu benar-benar penyelamat. Dengan kartu IC, kamu nggak perlu lagi pusing menghitung tarif atau membeli tiket setiap kali naik. Cukup tempelkan, atau tap, saat masuk gerbang dan saat keluar gerbang, lalu tarifnya akan terpotong otomatis sesuai jarak. Hemat waktu, hemat drama. Dibanding tiket kertas, ini jauh lebih cepat dan gampang. Kartu ini bisa dipakai di kereta lokal, subway, kereta rapid, bahkan di sebagian besar bus kota. Dan menariknya, fungsinya bukan cuma untuk transportasi. Kamu juga bisa memakainya untuk membayar di konbini alias minimarket, restoran, vending machine, sampai loker kain. Jenisnya memang ada beberapa, seperti Suica, Welcome Suica, Pasmo, dan Icoca, tapi tenang, fungsinya pada dasarnya sama semua. Jadi kamu nggak perlu bingung memilih yang mana, karena semuanya bisa dipakai di jaringan kereta yang sama. Yang penting, kamu punya satu, dan hidupmu di Tokyo akan langsung terasa jauh lebih mudah sejak menit pertama keluar dari bandara. Nah, karena aku dan keluarga sama-sama pakai iPhone, ini kabar baiknya. Kami nggak perlu repot beli kartu fisik. Semua iPhone seri 8 ke atas, dimanapun kamu membelinya, sudah dilengkapi chip khusus yang dibutuhkan untuk kartu Suica ini. Jadi kamu tinggal menambahkan Suica langsung ke dalam Apple Wallet, dan HPMU langsung berfungsi sebagai kartunya. Praktis banget. Tapi ada satu pengaturan yang wajib kamu aktifkan, dan ini sering terlewat, yaitu Express Transit. Caranya, masuk ke pengaturan, lalu jadikan Suica MU sebagai Express Travel Card. Kenapa ini penting? Karena dengan pengaturan ini, kamu bisa langsung tap di gerbang tanpa perlu membuka kunci HP pakai Face ID atau sidik jari lebih dulu. Buat aku yang tangannya bakal sibuk menggandeng anak dan membawa tas, fitur ini benar-benar menyelamatkan. Tinggal tempel, langsung jalan. Tips kedua, memilih kartu mana yang paling tepat untuk situasimu. Buat pengguna iPhone, sebenarnya ada dua pilihan utama,
dan bedanya terletak pada masa berlaku. Pilihan pertama adalah Mobile Suica yang ditambahkan langsung ke Apple Wallet. Kartu ini berlaku sampai 10 tahun selama masih dipakai dan saldonya tidak hangus. Ini pilihan terbaik kalau kamu berencana balik lagi ke Jepang di kemudian hari, karena bisa dipakai berkali-kali lintas perjalanan. Pilihan kedua adalah aplikasi bernama Welcome Suica Mobile. Aplikasi ini dibuat khusus untuk turis, tampilannya berbahasa Inggris, jadi lebih ramah pendatang. Tapi ingat, kartu ini hanya berlaku 180 hari, dan setelah itu sisa saldonya akan hangus. Jadi aturan sederhananya begini. Kalau ini trip sekali saja, Welcome Suica sudah cukup. Tapi kalau kamu tipe yang mungkin akan kembali lagi, pilih Mobile Suica biasa yang tidak cepat kedaluarsa. Setelah kartunya siap, sekarang soal mengisi saldo, dan ada beberapa hal penting yang wajib kamu tahu supaya tidak kaget di sana. Untuk mengisi saldo atau top up lewat Apple Pay, kartu Mastercard atau American Express biasanya lancar diterima. Tapi hati-hati, kartu Visa dari luar negeri itu sering sekali ditolak untuk pengisian ini. Jadi kalau kartumu Visa, jangan panik. Ada solusi backup yang paling aman, yaitu mengisi saldo pakai uang tunai langsung di mesin di stasiun. Caranya mudah, kamu tinggal menempelkan HP di bagian reader mesinnya, lalu masukkan uang tunai. Beres. Saranku, isi saldo secukupnya dulu di awal, karena nanti bisa ditambah lagi kapan saja langsung dari HP selama ada koneksi internet. Dan satu lagi yang sering dilupakan, jaga baterai HPMU. Karena kalau HP benar-benar mati total, kamu tidak akan bisa tap di gerbang, dan itu bisa jadi masalah besar saat buru-buru. Makanya, aku berencana membawa powerbank kecil di tas, apalagi karena HP juga akan sering dipakai untuk Google Maps sepanjang hari. Satu langkah kecil, tapi bikin tenang sepanjang perjalanan. Karena kami bepergian sekeluarga, ada dua hal yang aku siapkan soal kartu ini. Yang pertama, karena kami semua pakai iPhone, tiap HP kami pasangi Suica-nya sendiri-sendiri. Jadi setiap anggota keluarga bisa tap di gerbangnya masing-masing, dan kami nggak perlu rebutan atau bergantian pakai satu kartu. Ini penting banget di stasiun yang ramai, biar antreannya lancar dan tidak ada yang tertahan. Yang kedua, untuk anak yang belum pegang HP sendiri, aku pilihkan kartu Welcome Suica fisik. Kenapa? Karena kartu fisik ini tidak butuh deposit, praktis, dan desainnya lucu-lucu. Jadi selain berfungsi sebagai alat bayar kereta, kartu ini sekalian bisa jadi souvenir dan kenang-kenangan yang menyenangkan untuk anak. Lumayan, satu kartu dua fungsi, sebagai alat transportasi sekaligus oleh-oleh dari trip pertama kami ke Tokyo bersama. Sekarang beberapa update terbaru yang perlu kamu tahu. Yang pertama soal Suica untuk Android. Selama ini, HP Android yang dibeli di luar Jepang umumnya tidak bisa memakai Mobile Suica. Kabar baiknya, mulai HP Samsung Galaxy yang rilis setelah tahun 2027, dukungan ini akan tersedia. Buat kami yang sekeluarga pakai iPhone, poin ini sebenarnya tidak jadi masalah, jadi anggap saja ini catatan tambahan buat kamu yang mungkin bepergian bersama teman yang pakai Android. Yang kedua, ada kartu baru bernama Turis Pasmo yang mulai dijual sekitar Mei 2026. Kartu ini khusus untuk turis, dengan desain bertema huruf kanji yang khas. Fungsinya mirip sekali dengan Welcome Suica, yaitu berlaku 28 hari tanpa biaya deposit. Tapi ingat, sisa saldonya tidak bisa dikembalikan alias tidak ada refund. Kartu ini bisa kamu beli di stasiun di Bandara Narita dan Haneda. Tips kelima, ada kabar bahwa tiket kertas di Jepang akan segera diganti. Mulai tahun 2027,
tiket kertas magnetik yang selama ini kita masukkan ke mesin gerbang akan mulai digantikan dengan tiket berbentuk QR Code. Jadi nantinya, kamu cukup memindai atau scan QR Code untuk masuk dan keluar stasiun. Ada dua alasan di balik perubahan ini. Pertama, tiket magnetik sulit didaur ulang karena lapisan magnetnya harus dilepas dulu. Kedua, tiket kertas kadang tersangkut di gerbang dan menyebabkan gangguan. Tapi ini kabar baiknya buat kita. Kalau kamu memakai kartu IC seperti Suica atau Pasmo, sama sekali tidak ada yang berubah untukmu. Semua tetap berjalan seperti biasa. Jadi dengan Suica yang sudah terpasang di iPhone kami sama sekali tidak perlu memikirkan perubahan tiket ini. Satu hal lagi yang bikin tenang. Sekarang kita masuk ke cara naik keretanya. Tips ke-6, memahami sistem kereta Tokyo. Waktu pertama kali tiba di Tokyo, kebanyakan orang merasakan hal yang sama, yaitu sistem keretanya terlihat membingungkan dan bikin kewalahan. Dan jujur saja, memang begitu. Ada sekitar 15 perusahaan kereta dan lebih dari 70 jalur di Tokyo. Bahkan orang Jepang sendiri banyak yang bingung. Tapi tenang, kamu tidak perlu memahami semuanya. Kamu cukup fokus pada 3 sistem ini saja. Yang pertama, jalur junior, terutama Yamanote Line. Bayangkan ini sebagai jalur melingkar besar yang mengelilingi Tokyo, menghubungkan area penting seperti Shinjuku, Shibuya, Tokyo Station, Ueno, dan Ikebukuro. Kalau bingung, naik saja Yamanote. Yang kedua, Tokyo Metro, anggap sebagai jalan pintas ke tempat seperti Ginza, Asakusa, dan Roppongi. Dan yang ketiga, Toei Subway, yang mengisi celah dan menjangkau area yang tidak dicapai metro. Dengan 3 ini saja, kamu sudah mencakup sekitar 80–90% Tokyo. Lalu bagaimana cara menggabungkan ketiganya dengan mudah? Ini tips ke-7, dan mungkin yang paling aku andalkan, yaitu bernavigasi dengan Google Maps. Sistem kereta Tokyo mungkin terlihat rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana kalau pakai satu aplikasi ini. Caranya, mulai dengan memasukkan tujuanmu, lalu ketuk ikon kereta untuk melihat rute transportasi umum. Hasil yang paling atas biasanya adalah pilihan tercepat dan paling efisien. Nah, setelah itu, ada 3 hal saja yang perlu kamu cek. Yang pertama, warna jalur. Misalnya, hijau itu Yamanote Line, sedangkan warna seperti oranye atau abu-abu biasanya menandakan subway. Kalau kamu hafal warnanya, navigasi jadi jauh lebih mudah. Yang kedua, transfer. Kalau kamu melihat warnanya berganti di rute, artinya kamu perlu pindah kereta. Ikuti saja langkah demi langkah. Dan yang ketiga, nomor peron dan tujuan akhir. Ingat, kereta berjalan 2 arah, jadi selalu pastikan kemana arah tujuan keretanya sebelum naik. Kesalahan paling umum turis adalah naik kereta yang benar tapi ke arah yang berlawanan, jadi poin ketiga ini jangan sampai kelewat. Aturan gampangnya, pakai Yamanote Line untuk perpindahan jarak jauh mengelilingi kota, dan subway untuk rute yang lebih pendek dan langsung. Dengan aturan sederhana ini plus Google Maps, siapapun bisa menaklukkan kereta Tokyo dengan percaya diri. Tips ke-8, memahami perbedaan kereta lokal dan ekspres, serta soal tempat duduk. Tenang, ini juga sebenarnya sederhana. Untuk jenis kereta, lokal berhenti di setiap stasiun. Sedangkan rapid dan ekspres melewati beberapa stasiun, jadi lebih cepat sampai. Lalu ada Shinkansen, yaitu kereta cepat yang menghubungkan antar kota, dan ini tiketnya terpisah. Untuk tempat duduk, ada kursi biasa yang merupakan kursi standar. Ada juga kursi prioritas yang diperuntukkan bagi lansia, ibu hamil,
atau penyandang disabilitas. Kamu boleh duduk di sana kalau kosong, tapi tolong relakan kursinya kalau ada yang lebih membutuhkan. Lalu ada green car, yaitu gerbong dengan kursi yang lebih nyaman namun dengan biaya tambahan. Kedengarannya agak rumit, tapi sebenarnya Google Maps sudah memberitahu persis kereta mana yang harus kamu naiki. Cuma ada satu hal yang perlu diwaspadai, yaitu kereta rapid atau ekspres bisa saja melewati stasiun tujuanmu. Jadi pastikan dulu lewat Google Maps. Tips ke-9, cara membaca layar di dalam kereta. Ini yang bikin aku lebih tenang. Begitu kamu sudah berada di dalam kereta, kamu tidak perlu takut tersasar, karena kereta di Tokyo punya panduan yang sangat jelas. Hal terpenting yang harus kamu perhatikan adalah layar yang berada tepat di atas pintu. Layar itu menampilkan peta rute, sehingga kamu bisa langsung melihat di stasiun mana kamu sekarang dan apa stasiun berikutnya. Selain itu, setiap stasiun juga punya nomor. Contohnya, di jalur Yamanote, stasiun Shinjuku ditandai dengan kode JY17. Jadi meskipun kamu tidak paham bahasanya, kamu tetap bisa mengikuti nomor stasiun untuk menemukan tujuanmu. Layar itu juga menampilkan informasi waktu tempuh, jadi kamu tahu persis berapa menit lagi sampai. Dan yang hebat, layar serta pengumumannya berganti dalam beberapa bahasa, seperti Inggris, Mandarin, dan Korea. Jadi cukup pantau layarnya, dan ikuti saja. Tips ke-10, membaca papan dan tanda di stasiun. Nah, stasiun ini justru tempat di mana kebanyakan orang mulai bingung. Tapi kalau kamu tahu apa yang harus dicari, sebenarnya gampang. Pertama, perhatikan papan elektronik. Papan itu menampilkan tujuan akhir kereta, waktu keberangkatan, dan nomor peron. Yang paling penting adalah tujuan dan nomor peronnya. Selalu pastikan keduanya cocok dengan rute yang ada di Google Maps MU. Berikutnya, soal transfer atau pindah kereta. Kalau kamu masih dalam satu perusahaan yang sama, biasanya kamu cukup berjalan ke peron berikutnya. Tapi kalau kamu berpindah ke perusahaan yang berbeda, kamu mungkin perlu melewati gerbang tiket, dan saat itu tinggal tap kartu ICMU seperti Suica. Kamu juga mungkin melihat gerbang transfer khusus yang sering ditandai dengan warna oranye. Gerbang ini membuat perpindahan antar jalur jadi lebih mulus. Jadi kalau lihat warna oranye, itu teman perpindahanmu. Masih di tips ke-10, ada dua hal yang buat aku sebagai orang tua justru paling penting. Yang pertama, carilah lift atau elevator. Kalau kamu membawa stroller atau koper besar, ikuti tanda lift untuk mendapatkan akses tanpa tangga. Percaya deh, buat kami yang jalan bareng anak kecil, menemukan lift ini adalah penyelamat terbesar. Daripada mengangkat stroller naik turun tangga di tengah keramaian, jauh lebih tenang cari lift dari awal. Yang kedua, perhatikan langkahmu. Blok-blok berwarna kuning di lantai stasiun itu adalah ubin pemandu untuk penyandang tunanetra. Garis-garisnya menunjukkan arah berjalan, sedangkan pola bulatan menandai titik berhenti. Usahakan jangan berdiri di atas ubin kuning ini, karena itu jalur bantuan bagi mereka yang membutuhkannya. Dengan memahami dasar-dasar ini, kamu bisa bergerak melewati stasiun dengan percaya diri, tanpa panik meskipun stasiunnya besar dan ramai. Sebelum menutup, aku rangkum khusus checklist untuk kamu yang bepergian bersama anak, karena ini yang paling relevan untuk trip kami. Pertama, selalu utamakan akses tanpa tangga. Cari lift untuk stroller dan koper, dan hindari gerbang yang sempit dan padat. Kedua, manfaatkan kursi prioritas kalau memang kosong, tapi tetap siap melakukannya untuk yang lebih membutuhkan. Ketiga, pasang Suica di setiap iPhone anggota keluarga. Dengan begitu, semua orang bisa tap sendiri,
antrean lebih cepat, dan tidak ada acara rebutan kartu di depan gerbang. Dan keempat, ini yang paling penting, jaga jangan sampai terpisah. Sepakati dulu titik kumpul kalau sampai terpisah, dan usahakan tap masuk gerbang bersamaan, supaya tidak ada anggota keluarga yang tertinggal di sisi lain gerbang. Karena gerbang otomatis ini menutup cukup cepat, koordinasi kecil seperti ini sangat membantu saat membawa anak. Aku juga berencana menyiapkan camilan dan botol minum yang mudah dijangkau, karena anak yang nyaman dan kenyang biasanya jauh lebih tenang selama perjalanan kereta yang mungkin agak panjang. Persiapan-persiapan kecil inilah yang menurutku membuat perbedaan besar antara trip yang menegangkan dan trip yang menyenangkan. Jadi begitulah 10 hal yang aku siapkan untuk trip pertama kami ke Tokyo bersama anak. Kalau dirangkum, dengan Suica sudah terpasang di Apple Wallet tiap iPhone kami, Google Maps di tangan, dan bekal tahu cara mencari lift serta membaca papan stasiun, naik kereta di Tokyo bareng anak jadi terasa jauh lebih tenang. Yang tadinya bikin deg-degan, sekarang berubah jadi bagian yang aku nanti-nantikan. Kalau boleh kasih satu pesan sebelum berangkat, luangkan waktu sebentar sebelum penerbangan untuk memasang Suica di tiap HP, mengisi saldonya, dan mengaktifkan Express Transit. Percaya deh, 10 menit persiapan di rumah itu sepadan dengan ketenangan begitu mendarat. Semoga catatan persiapanku ini bermanfaat untuk perjalananmu juga. Kalau kamu punya tips lain seputar jalan-jalan ke Jepang bareng anak, aku senang sekali kalau kamu berbagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di catatan perjalanan berikutnya.